Legenda Timnas puji sosok bek andalan Sintayong ini. Bagot ungkap perbedaan Timnas U23 Indonesia lawan Taiwan dan Turkmenistan. Sintayong ingin bawa pemain Timnas U23 Indonesia Susul Asnawi ke Korea Selatan. Legenda Timnas puji sosok bek andalan Sintayong ini. Sepak bola Indonesia memiliki program naturalisasi pemain keturunan yang cukup masif dalam beberapa tahun terakhir ini. Kedatangan para pemain keturunan memberikan warna tersendiri di berbagai level Timnas Indonesia. Seperti yang ditunjukkan oleh Elkan Bagot, dengan tinggi mencapai 194 cm, Bagot menjelma layaknya menara di depan gawang Timnas Indonesia. Terbaru, Elkan Bagot pun menjadi figur kunci di kualifikasi Piala Asia U23 2024. Pemain Ipswich Town itu mampu mengawal lini belakang Garuda Muda dengan baik. Penampilan apik yang selama ini ditunjukkan Elkan Bagot memancing pujian dari legenda Timnas Indonesia Ricardo Salamsi, di mana mantan bek tengah dan bek kanan itu memuji kemampuan Bagot dalam menguasai bola. Walaupun tinggi tapi Bagot tidak hanya mengandalkan duel udara, dia punya kemampuan ball playing yang baik. Pengambilan posisinya juga cukup baik. Puji Salam Pelsi. Timnas Indonesia sendiri cukup jarang memiliki pemain seperti Elkan Bagot, di mana pemain belakang dengan postur tinggi yang menjulang. Selain itu, Elkan Bagot juga diberkahi kemampuan lain adalah pemain bertipikal kidal, sesuatu yang langka juga dalam sejarah lini belakang Timnas Indonesia. Ricardo pun cukup kesulitan ketika ditanya siapa pemain Indonesia sebelumnya yang memiliki karakter mirip dengan Elkan Bagot. Ia kemudian menyebut nama Karis Yulianto. Jarang-jarang kita punya bek tengah kidal dan tinggi, terakhir mungkin Karis Yulianto. Jelasnya, selain Elkan Bagot, ada beberapa pemain keturunan yang mulai menjadi pilar Timnas Indonesia. Sebut saja Jordi Amat, Sandy Walsh, Saint Patinama, dan Ivar Jenner. Jangan lupakan juga peran Rafael Struijk dan Mark Klok. Ricardo juga merasakan betul peran para pemain keturunan itu di Timnas Indonesia. Ada pengaruh jam terbang, mereka terbiasa dengan kompetisi yang ketat, terbiasa melawan tim-tim yang lebih tinggi levelnya. Tingkat kepercayaan diri akan beda. Tentu kita bisa lihat mereka memberikan warna tersendiri. Tandasnya, Bagot ungkap perbedaan Timnas U23 Indonesia lawan Taiwan dan Turkmenistan. Timnas U23 Indonesia memang telah memastikan diri lolos ke putaran final Piala Asia U23 2024 di Qatar. Tim asuhan Sintayong itu meraih kemenangan dari Taiwan dengan skor 9-0 pada Sabtu 9 September. Kemudian teranyar, Timnas U23 Indonesia sukses menaklukkan Turkmenistan dengan skor 2-0, yakni pada Selasa 12 September kemarin. Dengan hasil ini, Elkan Bagot pun mengaku senang dan puas. Apalagi sejak awal skuad Garuda Muda tampil di ajang 2 tahunan ini dengan harapan bisa lolos ke putaran final. Ia sangat senang, target kami lolos ke turnamen itu dan kami berhasil, ujar Elkan Bagot. Timnas U23 Indonesia sendiri memang sukses mengalahkan dua tim tersebut secara beruntun. Akan tetapi Timnas U23 Indonesia terlihat cukup kesulitan saat menghadapi Turkmenistan. Melihat situasi hasil pertandingan yang berbeda, pemain berusia 20 tahun ini pun mengungkapkan perbedaan yang terjadi saat Garuda Muda melawan Taiwan dan Turkmenistan. Pemain klub Liga Inggris Ipswich Town tersebut mengatakan memang ada perbedaan. Dalam laga melawan Taiwan, tim Merah Putih memang tampil lebih baik. Walaupun Bagot menilai ada beberapa catatan karena pemain tak sering mendominasi permainan. Sedangkan untuk laga kedua melawan Turkmenistan ini ada beberapa catatan untuk Timnas Indonesia itu sendiri, di mana Elka menilai bahwasannya Garuda Muda memang sangat terlihat tidak menguasai pertandingan. Ya, pada babak pertama kami bermain baik, jujur saja, tetapi tak begitu mengendalikan laga. Saya bilang itu 50-50, ucap pemain keturunan Indonesia Inggris ini. Meski sempat kesulitan saat melawan Turkmenistan, akan tetapi Elkan Bagot memastikan para pemain bisa bangkit. Hal itu cukup ketara pada babak kedua, hingga akhirnya tim Merah Putih pun tampil dominan dan menguasai permainan. Walaupun Elkan Bagot menyayangkan hal ini karena tim Merah Putih diprediksi seharusnya bisa menang lebih banyak dari hanya mencetak 2 gol saja.
Tapi di babak kedua kami bermain baik dengan banyak memegang bola, dominan dalam penguasaan bola dan banyak membuat peluang. Laga itu seharusnya bisa lebih dari 2-0, kata Elkan Bagor. Ia juga menceritakan bagaimana para pemain berusaha memberikan yang terbaik dan akhirnya meraih kemenangan. Ya, saya pikir begitu, kami menekankan dengan intensitas sama. Saya pikir dengan unggul 1-0, maka berikutnya pertandingan jadi lebih mudah untuk kami. Pungkasnya. Sintayong ingin bawa pemain timnas Indonesia U23 Indonesia susul Asnawi ke Korea Selatan. Permainan pemain timnas U23 Indonesia di kualifikasi Piala Asia U23 2024 sangat memuaskan. Skuad Garuda Muda sukses meraih 2 kemenangan saat melawan Taiwan dan Turkmenistan pada laga grup K kualifikasi Piala Asia U23 2024 di Stadion Manahan Solo, Jawa Tengah. Tim asuhan Sintayong itu mencetak 11 gol tanpa satupun kemasukan dari 2 lawannya tersebut. Hasil itu juga membuat timnas U23 Indonesia melangkah ke Piala Asia U23 2024 yang akan digelar di Qatar. Ini untuk pertama kalinya bagi Garuda Muda tampil di turnamen sepak bola level Asia ini. Gemilangnya, permainan para punggawa Garuda Indonesia mengundang pertanyaan apakah mereka layak bermain di luar negeri? Tidak usah jauh-jauh, cukup ke Korea Selatan yang saat ini sedang diambil oleh Kapten Timnas Indonesia, Asnawi Mangkualam. Asnawi sudah bermain di Korea Selatan sejak 2021 dengan membela Ansan Greeners dan saat ini Jeonnam Dragons. Meski hanya bermain di K-League 2, permainan Asnawi pun cukup menjanjikan bersama Timnas Indonesia. Bergabungnya Asnawi ke Korea Selatan juga berkat andil Sintayong, di mana juru taktik asal Korea Selatan itu merekomendasikan kepada pelatih-pelatih di sana untuk bisa merekrut Asnawi. Nah, lantas apakah ada pemain timnas U23 Indonesia yang saat ini bisa menyusul Asnawi ke negeri gingseng? Kalau masalah itu saya tidak bisa putuskan, ini perlu usaha dari agen-agen dari Indonesia, ucap Sintayong. Lebih lanjut lagi, Sintayong mengatakan setiap pemain harus tetap bisa mengembangkan karirnya di sepak bola. Dengan begitu, sang pemain bisa sendirinya dilirik oleh klub-klub luar negeri. Ada beberapa pemain timnas Indonesia yang saat ini yang berkarir di luar negeri. Sebut saja Pratama Arhan dan Sadil Ramdhani, pemain yang benar-benar dari bawah dan bisa berkarir ke luar negeri. Permainan pemain sangat baik untuk sekarang. Mereka pastinya harus lebih berkembang untuk mendapatkan kesempatan bermain di luar negeri. Tutup Sintayong.